Hai Sobat Fakta, pernah lihat mobil sedan kotak dari Mercedes-Benz di jalan, yang bentuknya klasik tapi tetap kelihatan gagah? Kemungkinan besar itu adalah Mercedes-Benz 160i. Mobil ini punya julukan yang sangat terkenal, yaitu Baby Benz. Kenapa disebut begitu? Karena pada masanya, ini adalah sedan Mercedes yang paling kecil dan paling terjangkau. Mobil ini pertama kali diperkenalkan 1982. Mercedes-Benz ingin membuat mobil yang lebih kecil untuk bersaing dengan BMW seri 3. Tapi, mereka tidak mau mengorbankan kualitas. Mereka ingin mobil kecil yang tetap terasa seperti sebuah Mercedes-Benz sejati. Inilah awal mula dari sebuah legenda yang kita kenal sekarang. Cerita kelahiran 190e sangat menarik. Proyek ini diberi kode 2X1. Mercedes-Benz menghabiskan banyak sekali uang untuk riset dan pengembangannya. Mereka ingin mobil ini sempurna dalam segala hal, mulai dari keamanan, kenyamanan, sampai performa mesinnya. Mereka melakukan uji coba tabrak yang sangat ekstrem. Mereka juga menguji mobil ini di berbagai kondisi cuaca, dari gurun pasir yang panas sampai kutub yang dingin. Tujuannya cuma satu, menciptakan mobil kompak premium terbaik di dunia. Hasilnya adalah sebuah mobil yang sangat kokoh dan tahan banting. Kualitas buatannya benar-benar luar biasa, bahkan untuk standar mobil modern hari ini. Mobil ini diproduksi selama lebih dari satu dekade, dari tahun 1982 sampai 1993. Selama masa produksinya, Mercedes-Benz 190i terus mendapatkan pembaruan. Ada banyak pilihan mesin yang ditawarkan, mulai dari mesin bensin yang irit, sampai mesin diesel yang terkenal bandel. Ada juga varian performa tinggi yang dibuat bersama Cosworth, yaitu 190e 2.316 dan 2.516. Varian inilah yang sering ikut balapan DTM di Jerman, dan menjadi legenda di sirkuit. Kesuksesan 190e di lintasan balap semakin mengangkat namanya. Mobil ini membuktikan bahwa sedan keluarga juga bisa menjadi mobil balap yang kompetitif. Popularitas 190e tidak hanya di Eropa, tapi juga di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di sini, mobil ini menjadi simbol status bagi banyak orang pada era 80-an dan 90-an. Memiliki sebuah Baby Benz adalah sebuah pencapaian. Mobil ini menunjukkan selera yang bagus dan kesuksesan pemiliknya. Desainnya yang abadi, kualitasnya yang superior, dan citra merek Mercedes-Benz yang kuat membuatnya sangat diminati. Hingga hari ini, warisan itu masih terus hidup. Itulah mengapa kisah 190e selalu menarik untuk dibahas. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam, Sobat Fakta. Apa sih yang membuat 190e ini begitu istimewa sampai sekarang masih diburu? Alasan utamanya adalah kualitas rekayasa atau engineering-nya. Mercedes-Benz benar-benar tidak main-main saat membangun mobil ini. Mereka menggunakan material terbaik yang ada pada saat itu. Setiap panel bodinya terasa tebal dan solid. Coba saja tutup pintu 190e, suaranya akan terdengar mantap, blek, bukan black seperti mobil kaleng. Ini menunjukkan betapa presisi dan kokohnya mobil ini dibuat. Para insinyur di Stuttgart benar-benar mencurahkan segalanya untuk proyek 2X1 ini. Salah satu keunggulan terbesar 190e adalah mesinnya. Mesin-mesin yang ditawarkan pada 190e terkenal sangat andal dan tahan lama. Ada banyak cerita di mana mesin 190e bisa berjalan ratusan ribu kilometer tanpa masalah besar, asalkan dirawat dengan baik. Varian yang paling populer di Indonesia adalah 190e dengan mesin 2,0 liter. Mesin ini tenaganya cukup untuk penggunaan sehari-hari dan perawatannya relatif mudah. Bagi yang mencari performa, ada varian 2,3 atau 2,6 liter yang lebih bertenaga. Dan jangan lupakan mesin dieselnya yang super irit dan bandel. Mesin-mesin ini adalah bukti nyata kehebatan engineering Jerman. Teknologi yang disematkan pada 190e juga sangat maju pada zamannya. Mobil ini adalah salah satu mobil pertama yang menggunakan suspensi belakang multi-link. Suspensi canggih ini membuat pengendalian mobil menjadi sangat stabil dan nyaman, bahkan di jalan yang tidak rata. Rasanya seperti mobil melayang di atas aspal. Selain itu, fitur keselamatan seperti rem ABS atau anti-lock braking system dan airbag juga sudah tersedia sebagai pilihan. Fitur-fitur ini mungkin standar untuk mobil sekarang, tapi pada tahun 80-an,
Ini adalah teknologi yang sangat canggih, dan biasanya hanya ada di mobil-mobil yang jauh lebih mahal. Kombinasi antara mesin yang andal, suspensi yang canggih, dan fitur keselamatan yang mumpuni inilah yang membuat 190i terasa over-engineered. Maksudnya, mobil ini dibuat dengan standar yang jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Mercedes-Benz seolah tidak mau mengambil risiko sedikit pun. Mereka membangun mobil ini untuk bertahan selamanya. Perasaan solid dan aman saat mengendarainya sulit ditemukan di mobil lain sekelasnya, bahkan dari era yang lebih modern. Inilah jiwa dari 190e, sebuah mobil yang dibuat dengan passion dan dedikasi penuh terhadap kesempurnaan teknis. Mari kita bicara soal desain Sobat Fakta. Desain Mercedes-Benz 190e dibuat oleh seorang desainer legendaris bernama Bruno Sacco. Falsafah desainnya adalah vertical affinity dan horizontal homogeneity. Artinya, desain mobil Mercedes-Benz harus terlihat serasi dan punya benang merah dari generasi ke generasi. Lihat saja bentuk 190e yang kotak, tegas, dan minimalis. Desain ini sangat khas era 80-an, tapi entah kenapa tidak lekang oleh waktu. Garis-garisnya bersih dan proporsinya sangat pas. Tidak ada detail yang berlebihan, semuanya fungsional dan elegan. Inilah yang disebut dengan timeless design. Kenyamanan adalah DNA dari setiap Mercedes-Benz, tidak terkecuali 190i. Begitu masuk ke dalam kabinnya, kita akan disambut dengan interior yang terasa mewah dan berkualitas. Material dashboardnya terasa empuk, joknya tebal dan suportif, serta peredaman kabinnya sangat baik. Suara dari luar hampir tidak terdengar. Mengendarai 190e di jalan tol terasa sangat tenang dan stabil. Getaran mesin pun minim terasa di dalam. Inilah yang membedakannya dari mobil-mobil sekelasnya pada saat itu. Pengalaman berkendara yang ditawarkan 190e benar-benar premium, layaknya mengendarai mobil yang kelasnya lebih tinggi. Selain desain dan kenyamanan, ada faktor lain yang membuatnya jadi incaran kolektor warisan balapnya. Varian 190e 2.316 dan 2.516 Evolution adalah monster di lintasan balap DTM atau Tourenwagenmeisterschaft. Mobil-mobil ini bersaing ketat dengan BMW M380. Persaingan legendaris inilah yang menciptakan awardee di sekitar 190e. Walaupun mobil yang kita lihat di jalan adalah versi standar, DNA balap itu tetap terasa. Memiliki 190e seolah memiliki sepotong sejarah motorsport Jerman. Inilah yang membuat nilainya terus naik di mata para penggemar dan kolektor mobil. Pada akhirnya, semua keunggulan ini menciptakan sebuah mobil dengan karakter yang sangat kuat. 190i bukan sekadar tumpukan besi, ia punya jiwa. Ia adalah mobil yang jujur, solid, dan dapat diandalkan. Mengendarainya memberikan sensasi mekanis yang sudah jarang kita temukan di mobil-mobil modern yang serba digital. Kita bisa merasakan bagaimana setiap komponen bekerja sama dengan harmonis. Hubungan antara pengemudi dan mobil terasa sangat personal. Pengalaman inilah yang dicari oleh para kolektor. Mereka tidak hanya membeli mobil, tapi mereka membeli sebuah nostalgia, sebuah karya seni rekayasa, dan sebuah legenda. Bagi para kolektor, berburu Mercedes-Benz 190e adalah sebuah petualangan tersendiri. Mencari unit dengan kondisi yang masih bagus dan orisinal itu tidak mudah, Sobat Fakta. Butuh kesabaran dan mata yang jeli. Tapi enaknya, komunitas penggemar 190e di Indonesia sangat besar dan solid. Mereka ada di berbagai kota. Komunitas ini menjadi tempat yang asik untuk berbagi informasi, tips perawatan, sampai berburu suku cadang. Kalau kita punya masalah dengan mobil, pasti ada saja senior di komunitas yang siap membantu. Solidaritas antar pemilik baby Benz ini sangat kuat. Bergabung dengan komunitas juga memudahkan kita dalam mencari suku cadang. Meskipun mobil ini sudah berumur, ketersediaan suku cadangnya masih cukup melimpah. Mulai dari suku cadang fast-moving seperti filter dan kampas rem, sampai komponen bodi atau interior. Ada banyak toko spesialis Mercedes-Benz yang menyediakan suku cadang orisinal, OEM, sampai aftermarket. Jadi, jangan terlalu khawatir soal perawatan. Selama kita tahu di mana mencarinya dan bergabung dengan komunitas yang tepat, memelihara sebuah 190i bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah salah satu alasan mengapa mobil ini tetap populer. Lalu, berapa harga pasaran 190e sekarang? Harganya sangat bervariasi, tergantung kondisi, varian, dan kelengkapan surat-suratnya. Untuk kondisi standar yang butuh perbaikan di sana-sini, harganya bisa mulai dari puluhan juta rupiah.
Tapi untuk unit yang kondisinya istimewa, terawat baik, orisinal, dan kilometernya rendah, harganya bisa melonjak drastis. Harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah, bahkan lebih. Apalagi untuk varian langka seperti 2,6 liter atau versi CBU atau completely built up yang transmisinya manual. Mobil ini sudah masuk kategori mobil hobi yang harganya cenderung stabil, bahkan naik. Pada akhirnya, membeli Mercedes-Benz 190e di tahun 2025 ini, lebih dari sekadar membeli alat transportasi. Ini adalah sebuah investasi hobi. Nilainya sebagai barang koleksi terus meningkat seiring berjalannya waktu. Mobil ini menawarkan paket lengkap, desain abadi, kualitas pembuatan superior, kenyamanan khas Mercy, serta komunitas yang solid. Jadi tidak heran kalau Baby Benz ini tetap menjadi primadona di hati para kolektor dan penggemar otomotif. Nah, itu dia ulasan kita tentang si kotak legendaris ini. Semoga bermanfaat ya, Sobat Fakta. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Seputar Fakta untuk konten menarik lainnya. Bagi yang mau beriklan, bisa langsung DM kami ya.